Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dwi Febriani, NPM 012, akan menjelaskan mengenai skripsi saya mengenai identifikasi miskonsepsi siswa SMP dengan Five Tier Diagnostic Test pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, di sini akan membahas mengenai pendahuluan berupa latar belakang fenomena dan teorinya. Nah, di sini akan membahas pada konsep dasar sains, conceptual understanding, dan akan membahas mengenai miskonsepsi. Nah, conceptual understanding ini sebagai indikator untuk mengetahui apakah siswa tersebut mengalami miskonsepsi atau tidak. Nah, teori yang akan saya gunakan yaitu pada penelitian Rahayu serta hasil wawancara oleh guru SMP 6. Nah, identifikasi masalahnya ada 3, yaitu adalah miskonsepsi menjadi penyebab siswa kesulitan menerima pengetahuan baru. Lalu yang kedua, materi ekologi dan keanekaragaman hayati ini bisa beresiko menjadi miskonsepsi serta belum dilaksanakannya identifikasi miskonsepsi. Pada bab 2-nya itu ada menggunakan penelitian Purwati Kucoro mengenai profil miskonsepsi pada materi ekologi. Yang kedua ada Inggit dan Diliwati, itu materi miskonsepsi tetapi materinya itu pada statistik kelas SMA kelas 9. Nah, yang ketiga itu ada penelitian Lestari, Ahmad dan Marpaung, itu seluruh IPA SMP Negeri 2 Marga. Dan yang terakhir itu ada Firman Ratnasari Windrayani, itu menggunakan Two-Tier, menggunakan CRI, seperti itu. Untuk bab 3-nya itu ada mengenai hakikat IPA, pemahaman konsep, miskonsepsi, tes diagnostik, dan Five Tier Diagnostic Test. Pada materinya yang saya gunakan berupa ekologi dan keanekaragaman hayati. Teman-teman juga bisa melihat pada tabel kanan, yaitu berupa tabel kombinasi jawaban pada materi ekologi keanekaragaman hayati dan bisa mengetahui terjadinya miskonsepsi. Untuk kerangka berpikirnya, yaitu ada pembelajaran IPA, siswa akan memahami materi ekologi, maka akan terjadi kesulitan. Ketika dari kesulitan tersebut, kita akan bisa mengetahui hasil akhirnya apakah siswa itu sesuai dengan konsep sains ataukah hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan konsep sains. Maka diperlukan tes diagnostik untuk mengetahui apakah itu mengalami miskonsepsi atau tidak dengan menggunakan Five Tier Diagnostic Test. Pada bab 3, desain penelitian ini berupa penelitian kuantitatif deskriptif, populasi dan sampelnya menggunakan purposive sampling, dan variabel penelitiannya pada penelitian ini variabel bebas berupa miskonsepsi dan variabel terikatnya berupa hasil dari Five Tier Diagnostic Test-nya. Nah, untuk populasinya ini yaitu menggunakan 6 sekolah dengan teknik purposive sampling, ada SMP 1, 2, SMP 11, 13, dan SMP 6 serta SMP 3 Magelang. Untuk desain penelitiannya ini adalah menyusun instrumen penelitian, lalu melakukan validasi, melakukan pengujian instrumen, melakukan penelitian dengan pengumpulan data, pengelolaan data analisis, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah tes diagnostik, yaitu ada kriteria validitasnya dan kriteria reliabilitas. Kita menggunakan uji SPSS, Krobach Alpha dengan beberapa rentang penilaian berikut. Nah, untuk teknik analisis datanya itu ada 3 tahap. Pertama, mengumpulkan jawaban siswa, lalu mengkategorikannya, membuat presentase dari setiap kategori, membuat presentase tingkat miskonsepsi siswa.